Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan begitu besar kasih karunia Bapa Yahweh, kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 atau pada tanggal 2 Av 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita saudaraku diambil dari kitab Bilangan 33 ayat 1 sampai 2 yang berkata demikian saudaraku. Inilah perjalanan-perjalanan Bani Israel yang telah keluar dari tanah Mesir menurut barisan-barisan mereka dengan perantara Musa dan Harun. Dan Musa menuliskan keberangkatan mereka sesuai dengan perjalanan-perjalanan mereka oleh perintah Yahweh. Dan inilah perjalanan-perjalanan mereka sesuai dengan keberangkatan mereka dan mereka berangkat dari Ramses. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca ini adalah tentang perjalanan Bani Israel. Di sini Bapak yang memerintahkan untuk mereka menulis mencatat tentang perjalanan-perjalanan bangsa Israel ini saudaraku. Dan bila kita baca seterusnya di dalam kitab Bilangan 33 sampai kepada pasal yang ke-49 saudaraku, maka kita dapat hitung berapa kali bangsa Israel melakukan berkemah saudaraku selama mereka berjalan selama 40 tahun di padang pasir ini saudaraku. Dan bila kita hitung maka jumlahnya berjumlah 42 kali mereka berkemah saudaraku selama perjalanan 40 tahun ini. Mulai dari Ramses sampai ke dataran Moab, karena setelah dataran Moab ini mereka menyeberangi Yordan dan memasuki tanah Kanan. Dan itulah 42 kali mereka melakukan berkemah selama 40 tahun. Namun tentu masa-masa berkemah di satu tempat tidak sama dengan tempat yang lain. Waktunya bisa ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan dan seterusnya. Dan ini sesuai dengan otoritas Bapa Yahweh dengan kuasa melalui tanda lewat tiang awan atau tiang api. Saat tiang awan itu akan bergerak maka bangsa Israel juga akan menyiapkan seluruh perkemahannya, berkemas-kemas dan siap untuk berangkat. Dan saat tiang awan atau tiang api itu berhenti di satu titik, maka disitulah akan dibangun kemah suci saudaraku sebagai sentralnya. Dan mereka akan berkemah di situ dan seluruh suku Israel akan berkemah sesuai dengan barisannya masing-masing. Demikian seterusnya saudaraku sampai mereka tiba di dataran Moab. Dan di sini adalah perkemahan yang ke-42 saudaraku. Saudaraku, bila kita renungan tentang jumlah dalam perjalanan 42 kali berkemah, tentu ternyata ini memiliki relevansi saudaraku sesuai dengan generasi-generasi mulai di zaman Abraham sampai di zaman Yeshua HaMashiach. Di dalam Matius 1 ayat 17 berkata demikian saudaraku. Abraham sampai Daud ada 14 generasi. Kemudian dari Daud sampai pembuangan di Babelonia ada 14 generasi. Dari Babelonia sampai ke Yeshua HaMashiach, zaman Yeshua HaMashiach ada 14 generasi. Jadi bila dijumlah dari Abraham sampai Yeshua HaMashiach ada 42 generasi saudaraku. Dan ini memiliki relevansi yang sama seperti halnya jumlah bangsa Israel saat berhenti dan berkemah selama perjalanan 40 tahun. Saudaraku, tentu angka ini tidak secara kebetulan, namun inilah karya Bapa Yahweh di dalam penggenapan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Sama seperti juga saat mereka masuk ke tanah Kanaan, pemberhentian terakhir adalah di 42 ini di tanah dataran Moab. Sama seperti kita juga, untuk kita masuk dan berkenan ke hadirat Bapa Yahweh, untuk memasuki Yerusalem baru, kesungguhan hati kita, iman percaya kita kepada Yeshua HaMashiach
yang merupakan garis generasi yang ke-42-nya juga, saudaraku. Dan ini sangat memiliki relevansi, saudaraku. Dan bila kita renungkan tentang perjalanan bangsa Israel ini selama 40 tahun di padang gurun, merupakan gambaran juga perjalanan iman orang-orang yang percaya di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, yang menjadi renungan bagi kita bagaimana sikap hati iman percaya kita yang harus sungguh-sungguh dan melekat. Kita tidak menjadi orang-orang yang percaya yang suam-suam, saudaraku. Di dalam kitab Wahyu 3 ayat 16, di dalam sharing firman kita ibadah Sabat kemarin jelas, yang suam-suam Bapa Yahweh akan muntahkan, saudaraku. Dan disinilah karakter Yosua dan Kaleb yang dikatakan daripada Kaleb dan Yosua ini yang berkenan untuk masuk ke tanah Kanaan, generasi yang saat keluar dari Mesir dalam penghitungan bilangan yang pertama di Gunung Sinai, Kaleb dan Yosua terhitung, dan pada bilangan yang kedua saat mereka di dataran Moab juga dihitung kembali, dan Kaleb dan Yosua masih masuk dalam bilangan. Namun yang lainnya semuanya sudah mati, saudaraku. Mengapa demikian? Karena Kaleb dan Yosua tidak suam-suam, saudaraku. Dia iman yang sungguh-sungguh, sehingga dikatakan Kaleb Yosua yang sepenuhnya mengikuti Yahweh Elohim, dan dialah yang masuk ke tanah Kanaan dari generasi yang pertama ini, saudaraku. Dan sama juga bagi kita yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yeshua HaMashiach, itulah karakter yang dibutuhkan. Kita tidak suam-suam, saudaraku, untuk sungguh-sungguh. Maka gambaran hal yang sama juga akan menjadi pilihannya Bapa Yahweh. Sehingga sangat relevan firman berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, saudaraku. Memang keselamatan itu harus kita kerjakan. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Maju terus dalam iman dan kita tetap terus berjuang, saudaraku, untuk kita menjadi bagian pilihannya Bapa Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya akan menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Janji firman demikian, saudaraku. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.